Ambang batas yang ketiga yaitu difference threshold atau ambang perbedaan, yaitu perbedaan minimum yang dapat kita deteksi antara dua stimulus. Menurut hukum Weber, perubahan yang kita butuhkan untuk mendeteksi suatu perbedaan antara dua stimulus itu proporsional dengan intensitas dari stimulus awalnya. Jadi semakin tinggi intensitas stimulus awal, maka perbedaan yang kita butuhkan, perbedaan stimulus yang kedua, supaya bisa kita deteksi, itu harus lebih besar juga. Contoh misalnya, ketika kalian berada di ruangan yang ribut atau suaranya kencang, seperti pada saat konser, nah, untuk kalian bisa berbicara satu sama lain, maka kita harus teriak. Sedangkan ketika kita berada di ruangan yang senyap atau sunyi misalnya, maka cukup dengan berbisik saja suara kita sudah dapat didengar oleh orang lain. Nah, inilah yang dimaksud tadi dengan hukum Weber ini. Jadi ketika stimulus awalnya kalau di ruangan yang ada konser, itu stimulus awal dari suaranya sangat tinggi intensitasnya. Maka supaya kita bisa mendeteksi perbedaan antara suara musik dengan suara bicara kita, maka kita harus berbicara dengan suara yang lebih keras lagi. Nah, tapi kalau stimulus awalnya, yaitu suara pada ruangan yang senyap, itu sangat rendah, maka hanya dengan berbisik atau dengan stimulus ditambah sedikit saja stimulusnya, kita sudah bisa mendeteksi. Atau contoh lainnya, supaya lebih paham tentang ambang pembedaan ini, misalnya jika seorang mahasiswa itu uang per bulannya hanya Rp500.000 misalnya, per bulan. Nah, jika seseorang memberikan tambahan, misalnya dia dapat beasiswa, ditambah 100.000 saja satu bulan, itu akan terasa perbedaannya. Misalnya tadinya yang dia hanya menggunakan WiFi dari kampus, sekarang dia sudah beli data sendiri. Atau yang tadinya dia makan 2 kali sehari, sekarang jadi 3 kali sehari. Atau yang tadinya selalu masak, ini sekali-sekali bisa jajan di luar. Nah, kalau dia per bulannya 500.000, ini stimulus awalnya. Jadi stimulus awal 500.000 per bulan, dengan kita tambahkan 100.000 saja, untuk di stimulus kedua, itu sudah terasa perbedaannya. Tapi kalau seandainya mahasiswa itu sudah sukses, terus dia menjadi pengusaha yang sukses, yang per bulannya dia mendapatkan gaji 500.000 per bulan. 500 juta per bulan. Nah, kalau seandainya ada seseorang dengan baik hati memberikan si pengusaha ini 100.000 per bulan, nah kira-kira terasa tidak perbedaan 100.000 ini terhadap si mahasiswa yang sudah jadi pengusaha tadi? Kemungkinan besar ini tidak akan terasa. Kalaupun dia dikasih terus ditaruh di sakunya, hilang pun mungkin dia tidak akan sadar. Karena tadi stimulus awalnya sudah besar. Maka supaya bisa terasa perbedaannya, maka stimulus yang kedua juga harus lebih besar lagi. Misalnya dia dikasih 100 juta per bulan. Nah, ini baru terasa dengan orang tersebut. Itu tadi untuk difference threshold. Terus threshold yang terakhir, yang keempat, yaitu terminal threshold atau ambang batas maksimum. Nah, kalau tadi absolute threshold sama recognition threshold itu adalah konsentrasi minimum, konsentrasi bawah, sehingga dapat kita kenali suatu rangsangan, dapat kita deteksi suatu rangsangan. Kalau ambang batas maksimum, ini justru konsentrasi di mana
di atas konsentrasi tersebut kita sudah tidak merasakan perbedaannya lagi.